Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum, dan tidak meminta engkau Muhammad, hum pada mereka, orang-orang kafir Makkah, alaihi atas Al-Quran, atas menyampaikan Al-Quran, min ajrin pada upah. In huwa, tidak ada apa Al-Quran, illa kecuali zikrun, peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Dan di dalam kamu menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad, kata Allah, sama sekali kamu tidak minta upah. Walaupun begitu, ternyata kebanyakan mereka tidak mau iman. Kebanyakan mereka tidak bisa sadar terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa dzikrun lil alamin. Dan sebenarnya Al-Quran itu merupakan peringatan, merupakan nasihat bagi orang-orang seluruh alam. Ya. Jadi tentunya atau mestinya mereka bersyukur dengan kedatangan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah membawa wahyu berupa Al-Quran. Tentunya mereka bersyukur. Apalagi Nabi Muhammad sama sekali tidak minta upah, sama sekali tidak minta gaji. Mestinya mereka bisa segera berbenah, mereka segera sadar dan menjadi iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhirat. Serta mengimani semua yang tentunya harus dipercaya, yang tentunya harus diimani. Mestinya begitu, ya kan? Tapi ternyata kenyataannya mereka tidak iman, ya kan? Jadi kebanyakan dari mereka, orang-orang kafir Makkah pada saat itu tidak mau beriman, justru menentang kepada Nabi. Wa ka'ayyin, dan banyak min ayatin, ayat fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Yamurruna, sama melewati mereka, alaiha, atas ayat. Wahum, dan mereka, anha, dari ayat, iku mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, yang mana mereka selalu melewati, selalu melihat, selalu memandang ayat-ayat itu. Tapi mereka tetap saja tidak mau iman. Mereka tetap berpaling dari kebenaran. Jadi sebenarnya di langit, di bumi, itu sudah banyak sekali ayat-ayat Allah. Ya kan? Dengan adanya awan, dengan adanya bintang yang ada di langit, dengan adanya matahari, dengan adanya rembulan. Itu semua menunjukkan adanya Allah. Itulah ayat-ayat Allah.
ya kan. Begitu pula yang ada di bumi, ya kan. Tumbuhnya berbagai macam jenis tanaman, ya. Apalagi di negeri kita tercinta ini, di Indonesia ini, ya kan, yang ya, tanahnya subur, ya. Nah ini, berbagai macam buah-buahan bisa tumbuh, ya kan, di Indonesia, ya. Berbagai macam, ya kan, tanaman bisa tumbuh di Indonesia, ya kan. Nah, itu benar-benar merupakan ayat, ya kan, merupakan ayat. Nah, tapi ternyata pada zaman itu orang-orang kafir Mekah tidak mau beriman, padahal mereka sudah menyaksikan sendiri setiap hari memandang, setiap hari melewati ayat-ayat Allah. Sungai yang mengalir, itu adalah ayat Allah. Tapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Wa ma yu'minu, dan tidaklah beriman sopo aktsaruhum, kebanyakan mereka, billahi, kepada Allah, illa, kecuali wahum, dan mereka, iku musyrikuna, orang-orang yang menyekutukan. Dan ternyata, ya, kebanyakan keimanan mereka kepada Allah itu selalu disertai dengan syirik. Ya kan? Jadi pada akhirnya, ya kan, mereka, ya, mau iman, tapi itu pun iman yang tidak benar, karena imannya selalu disertai dengan syirik. Nah ini buktinya, ya kan, ketika mereka ditanya, ya, pada saat itu, pada zaman itu, ya, ketika Nabi Muhammad menanya kepada mereka, siapa pencipta langit? Mereka pasti menjawab, pencipta langit adalah Allah. Ya kan? Siapa pencipta bumi? Mereka pasti menjawab, pencipta bumi adalah Allah. Ya. Nah ini, tapi, ya, di balik itu mereka masih terus berlangsung menyembah, ya, berhala-berhala, ya kan. Mereka terus menyekutukan kepada Allah, ya kan. Nah ini, dengan berbagai macam alasan, ya kan, dengan berbagai macam alasan. Di antara alasannya, mereka bertujuan menyembah berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu, padahal jelas-jelas Allah melarang, ya kan. Allah tidak mau disekutukan, karena jelas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah itu. Afa aminu, adakah maka merasa aman mereka, antak tiyahum, bila datang pada mereka, opo ghosyatun, yang menutupi, yaitu min adzabillahi, dari siksa Allah. Au ta'tiyahum, atau datang hum, pada mereka, opo as-sa'atu, kiamat, baghtatan, dengan tiba-tiba, baghtatan, dengan mendadak. Wahum, dan mereka, ikula yash'urun, tidak merasa mereka, tidak tahu mereka. Nah, sekarang apakah mereka merasa aman? Ya, bila tiba-tiba, ya, mereka kedatangan siksaan dari Allah, ya kan? Atau tiba-tiba kiamat datang, ya, tanpa sepengetahuan mereka. Nah, apakah mereka merasa aman? Ya kan? Artinya, kok masih tetap mempertahankan kesyirikannya, ya kan? Kok mereka masih tetap, ya, berpaling dari keimanan? Mereka masih tetap tidak mau iman kepada Allah dan Rasul. Ya. Bagaimana kalau suatu saat secara tiba-tiba Allah mendatangkan siksa? Apakah mereka masih merasa aman? Ya tentu tidak. Ya. Karena, ya, yang sudah-sudah, ya, orang-orang yang tidak mau iman, ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah Rasul,
ya kan, itu tentu oleh Allah diberikan siksa, ya kan. Mulai zaman dulu, ya kan, ketika Nabi Nuh, ya, diutus oleh Allah, didustakan oleh kaumnya, ya, akhirnya Allah menurunkan siksa berupa banjir selama 6 bulan, ya kan. Orang-orang kafir mati semua, ya kan, lenyap semua. Hanya orang-orang iman yang diselamatkan oleh Allah. Nah itu. Ketika zaman, ya, Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika zaman Nabi Musa, ya kan, Fir'aun ditenggelamkan. Nah ini. Nah inilah bukti-bukti orang yang tidak mau iman itu ternyata oleh Allah ya disiksa akhirnya, ya kan. Nah itu. Maka di dalam ayat 107 ini Allah mengingatkan kepada mereka orang-orang kafir Mekah saat itu, ya, apakah mereka masih tetap merasa nyaman dan aman kalau suatu saat secara tiba-tiba Allah mendatangkan siksaan atau tahu-tahu datang kiamat. Nah itu. Maka segeralah untuk sadar, ya, segeralah untuk beriman. Qul katakan Muhammad, hadhihi, ini ajakan untuk menetapi agama Islam, iku sabili, jalanku. Ad'u, mengajak aku Nabi Muhammad ilallahi, kepada Allah. Ala basiratin, atas dalil, ana aku, waman dan orang, ittaba'ani yang mengikuti dia orang ini kepadaku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana, dan tidak ada aku, minal musyrikin, dari golongannya orang-orang yang menyekutukan. Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah, agama Islam, ajakan saya menetapi agama Islam ini merupakan, ya kan, jalanku. Aku menyerukan, mengajak kalian semua menuju kepada Allah. Ya kan? Jadi menetapi agama Islam ini berarti menetapi agama Allah. Ya kan? Saya menyerukan kalian untuk, ya, menetapi agama Islam ini berarti saya mengajak kalian menetapi agama Allah. Yang mana ajakan saya ini, ya, betul-betul berdasarkan dalil. Ya kan? Begitu pula, ya, orang-orang yang mengikuti saya. Jadi ajakan saya dan ajakan orang-orang yang mengikuti saya ini adalah ajakan yang berdasarkan dalil, berdasarkan hujah yang tepat dan benar dari Allah. Dan maha suci Allah, ya, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah golongannya orang-orang yang menyekutukan kepada Allah. Jadi maha suci Allah dari perbuatan syirik orang-orang kafir. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus kami Allah, min qablika, dari sebelummu Muhammad, illa, kecuali rijalan, beberapa laki-laki. Maksudnya dari kalangan kaum pria, bukan dari wanita, ya. Nuhi, memberi wahyu kami Allah ilaihim, kepada mereka, min ahlil qura, dari ahli beberapa desa. Maksudnya dari penduduk beberapa desa, ya, beberapa, ya, wilayah. Nah, ini. Di Allah berfirman bahwa semua utusan yang kami utus sejak dulu sebelum engkau Muhammad, ya, itu semua, ya kan, adalah dari kalangan orang laki-laki, ya kan, yang mereka kami beri wahyu, ya kan. Nah, wahyu ini diberikan kepada rasul-rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing, ya kan, yang mereka semua terdiri dari berbagai wilayah, ya, kota, desa, ya kan. Ada yang dari desa sana, ya kan.
seperti Nabi Muhammad, ya kan. Ini utusan terakhir ya yang diutus beliau dari golongan Quraisy, ya kan, dari golongan Quraisy. Nah, dan yang terbanyak adalah dari golongan orang-orang Bani Israel, ya kan. Nah, karena memang jalurnya para rasul itu ya, dari jalur Nabi Ishak, ya kan, Nabi Ishak, ya kan. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub dan seterusnya, itulah dari jalur itulah, ya kan, yang paling banyak diutus oleh Allah menjadi rasul dan nabi. Ya, ini. Afalam yasiru, adakah maka tidak berjalan-jalan mereka orang-orang kafir Makkah fil ardi, di bumi, fayanzuru, maka melihat mereka, kaifa, bagaimana, kana, telah ada, opo akibatul ladzina, akibatnya orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka kafir Makkah. Apakah orang-orang kafir Mekah belum berjalan-jalan di bumi ini, bertamasya di bumi ini, kemudian melihat bagaimana akibatnya orang-orang dulu yang tidak mau beriman? Kan sudah jelas, orang-orang dulu yang tidak mau beriman kami siksa, ya kan, seperti kaum Lot, ya kan, yang akhirnya buminya dibalik, ya kan, yang sekarang menjadi laut mati. Nah, tentunya ya, peristiwa-peristiwa itu menjadikan peringatan bagi mereka orang-orang kafir Mekah. Nah, apakah orang-orang kafir Mekah tidak, ya kan, berjalan-jalan ke sana, melihat, ya kan, bekas-bekas, ya, tempat-tempat yang telah disiksa oleh Allah. Waladarul akhirati, dan niscaya desa akhirat, iku khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang, ittaqau, yang bertakwa mereka. Dan tentunya desa akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya kan, daripada, ya kan, desa dunia. Daripada desa dunia, tentunya bagi orang-orang iman, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka lebih memilih desa akhirat, yaitu surga, ya. Nah, berarti kalau memilih surga, ya tentunya harus mengimani kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, tidak mempertahankan keyakinan yang salah itu, yaitu menyembah berhala, ya kan. Nah, itu seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah pada zaman itu. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kalian? Apakah kalian enggak berangan-angan? Berangan-anganlah maksudnya. Berpikirlah, ya kan, dengan, ya, pola pikir yang benar, ya. Nah, ini. Hatta, sehingga idza stai'asa, ketika telah putus asa sapa ar-rusulu, para utusan, wadhannu, dan menyangka mereka para rasul, bahwa annahum, sesungguhnya mereka, coba diulangi lagi, ya, wadhannu, dan menyangka mereka para rasul, ya benar, annahum, sesungguhnya mereka para rasul, iku qad kudzibu. Nah, jadi di sini ada dua penjelasan, bisa kudzibu, bisa kudzibu, ya, bisa kudzibu, bisa kudzibu. Ya. Sekarang kita pakai yang kudzibu dulu, ya, yang pakai tasdid. Kudzibu, ya, qad kudzibu, sungguh-sungguh telah didustakan mereka para rasul. Ja'ahum, maka datang hum, pada mereka para rasul, opo nasruna, pertolongan kami Allah. Fanujia, maka menyelamatkan kami Allah, man, pada orang,
nasya'u yang menghendaki kami Allah. Sehingga ya kan, ketika para rasul sudah putus asa, ya kan, ketika para rasul sudah putus asa, ya kan, sudah berjuang dengan berbagai macam cara, tidak berhasil. Dan mereka para rasul menyangka bahwa mereka telah didustakan oleh kaumnya, maka datanglah pertolongan kami Allah. Ya kan? Yaitu kami menyelamatkan kepada orang-orang yang kami kehendaki. Nah ini sama dengan ayat lain yang berbunyi hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi ketika Rasul sudah ya kan benar-benar berat ya bersama orang-orang iman menghadapi cobaan yang begitu berat sampai mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Kita sudah ya kan deblek. Nah, lalu Allah menjawab, ingatlah bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua rujuknya hatta sehingga idzastai asa ketika telah putus asa sopo ar-rusulu para utusan wadhannu dan menyangka mereka kaum annahum sesungguhnya mereka kaum iku qad kudzibu sungguh-sungguh didustai mereka ya. Jadi qad kudzibu dibaca dengan ringan tanpa tasdid seperti yang tertulis dalam mushaf itu yaitu qad kudzibu ya. Sungguh-sungguh telah didustai atau ditipu mereka kaum ya. Maksudnya mereka merasa ditipu oleh rasulnya. Nah, di saat itulah ja'ahum maka datang hum pada mereka para rasul opo nasruna pertolongan kami Allah. Fanujia maka menyelamatkan kami Allah man pada orang nasya'u yang menghendaki kami Allah. Jadi ketika para rasul sudah putus asa, kaumnya pun juga merasa ditipu oleh rasulnya, ya kan? Nah, di saat yang seperti itulah pertolongan kami Allah datang. Maka kami menyelamatkan orang-orang yang kami kehendaki, yaitu para rasul dan orang-orang iman. Wala yuraddu dan tidak ditolak opo baksuna siksaan kami Allah anil qaumil mujrimin dari kaum yang berdosa. Dan tentunya siksaan kami Allah tentu pasti akan menimpa kepada orang-orang yang berdosa. Tidak akan bisa dihindari kalau Allah sudah menghendaki siksa. Laqad kana niscaya sungguh telah ada fi qasasihim di dalam cerita mereka para rasul dan pengikutnya apa ibaratun contoh ya, contoh yang maksudnya adalah contoh untuk dijadikan panutan dan nasihat liulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal, maksudnya bagi orang-orang iman. Jadi cerita-cerita para rasul dan para pengikutnya yaitu orang-orang iman itu merupakan contoh ya, perilaku yang baik, amalan yang baik ya. Dan juga sebuah nasihat bagi orang-orang yang beriman. Ya, termasuk ya, ceritanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang selalu diejek, yang selalu dirintangi, dicemooh, ya kan? Nah, dengan kesabaran Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu, akhirnya Allah memberikan pertolongan. Termasuk ceritanya Nabi Yusuf, ya kan? Dengan kesabarannya, akhirnya Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Makanya tidak ada apa Al-Quran iku hadisan cerita yuftaro yang dibikin apa cerita ya, yuftaro yang dibuat-buat apa cerita
Walakin akan tetapi tasdiqal ladzi, memperkuat pada kitab, baina yadaihi, di antara depannya Al-Qur'an. Wa tafsila kulli syai'in, dan menerangkan segala sesuatu. Wahudan, dan menjadi petunjuk dari kesesatan. Warahmatan, dan menjadi rahmat. Liqaumin, bagi kaum, yu'minuna, yang sama beriman mereka. Nah, Al-Quran itu bukanlah cerita yang direkayasa, bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi merupakan kitab yang memperkuat terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini memperkuat kitab Taurat, memperkuat kitab Injil, kitab Zabur, dan menjelaskan segala sesuatu, ya kan? Jadi segala sesuatu, ya, permasalahan, problem itu sudah terjawab semua di dalam Al-Quran, ya kan? Jadi masalah apapun, ya, sudah terjawab di dalam Al-Quran. Serta Al-Quran itu merupakan petunjuk, ya, petunjuk dari kesesatan bagi orang-orang yang menghendaki, ya, menginginkan, ya, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dan menjadi rahmat bagi orang-orang iman. Nah itu, nah, itulah surat Yusuf yang telah kita maknai dan kita terangkan. Semoga banyak, ya, manfaat dan barokah untuk kita semua, ya kan? Semakin tambah yakin bagi kita semua, ya, semakin menambah keimanan kita semua, ya, di dalam menetapi agama Allah ini. Kita lanjutkan surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka maksudnya hadhihi. Jadi ini ayat yang akan kita hadapi adalah ayatul kitabi, beberapa ayat-ayatnya kitab. Jadi ini, ya, yang akan kita kaji, yang akan kita baca adalah ayat-ayatnya kitab Al-Quran. Walladzi, dan sesuatu atau kitab, unzila, yang diturunkan, apalagi ilaika, kepadamu Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, iku al-haqqu haq, walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia, iku la yu'minun, tidak iman mereka atau tidak percaya mereka. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad oleh Allah, itu adalah kitab yang hak, ya, kitab yang benar. Jadi Al-Quran ini kitab yang hak, kitab yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mau percaya, tidak mau mengimani kepada Al-Quran. Allahu Allah, iku alladzi dzat. Rafa'a, telah mengangkat sapa Allah as-samawati, pada beberapa langit, bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang. Tarawnaha, yang sama melihat kalian, ha, pada langit. Jadi Allah adalah zat yang telah, ya, meninggikan langit, mengangkat langit dengan tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat, ya. Ya, seperti yang kita lihat ini. Jadi langit itu tidak ada tiangnya. Nah, itulah Allah yang meninggikan, itulah Allah yang mengangkat langit itu. Fumastawa, kemudian menetap siapa Allah alal arsy, di arasy. Setelah, ya, Allah menciptakan langit, ya kan, kemudian Allah menetap di arasy-Nya. Wasakhara, dan memerintahkan siapa Allah
asyamsa pada matahari, wal qamara dan pada rembulan. Dan Allah memerintahkan matahari serta rembulan untuk selalu berjalan di relnya masing-masing. Matahari berjalan di siang hari, rembulan berjalan di malam hari. Nah, kulun masing-masing dari matahari dan rembulan iku yajri berjalan apa kulun li ajalin sampai waktu musamman yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Dan masing-masing dari matahari dan rembulan terus berjalan sampai di hari kiamat. Ya, batasannya atau batas akhirnya sampai di hari kiamat. Ya, kalau sudah hari kiamat, ya selesai tugasnya matahari untuk menyinari bumi di siang hari. Selesai tugasnya rembulan untuk menerangi bumi di malam hari. Yudabbiru, mengatur siapa Allah al-amro pada perkara. Yufassilu, menerangkan siapa Allah al-ayati pada ayat-ayatnya. La'allakum, agar kalian biliqa'i rabbikum, terhadap ketemu pada Tuhan kalian, ikutu kinun, sama yakin kalian. Allah mengatur semua perkara. Ya kan? Jadi semua perkara itu Allah yang mengatur. Allah menerangkan semua ayat-ayatnya, ya kan? Yang menunjukkan ya kekuasaan Allah, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas itu tadi, Allah mengangkat atau meninggikan langit dengan tanpa tiang, ya kan? Itulah Allah menerangkan, ya kan? Allah menerangkan ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah agar kita tahu, ya kan? Begitulah ya kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Tujuannya agar kalian ya kan yakin dengan hari kiamat, hari ketemu dengan Allah, ya kan. Jadi tujuannya agar kalian bisa semakin yakin ya terhadap ketemu dengan Allah. Nah, berarti memang akan ada hari kiamat, itu pasti ada dan pasti terjadi. Berarti besok itu akan ketemu dengan Allah, ya kan. Nah, buktinya ya kan ada langit, ya kan, yang itu merupakan ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang. Dan ayat-ayat yang lain, ya kan, tentunya ayat-ayat yang lain seperti perahu, ya kan, yang bisa berjalan di atas air laut, ya kan. Nah, itu merupakan ayat-ayat Allah, ya kan? Merupakan ayat-ayat Allah yang ya, sebenarnya ya manusia hendaknya bertafakur, ya, bertafakur atas ayat-ayat Allah itu, ya, sehingga semakin menambah keyakinan kita bahwa nanti akan ada hari kiamat, hari kebangkitan, ya kan, akan ada hari kebangkitan, hari ketemu dengan Allah. Ya, ya termasuk, ya kan, Allah selalu meramut segala macam perkara. Ya kan, nah ini ya, padahal kalau kita lihat ya, di seluruh alam ini jumlah manusia ada berapa, jumlah binatang ada berapa, ya kan, itu semua bisa ya kan mendapatkan rezekinya masing-masing. Nah, itulah Allah, ya kan, Allah meramut semua perkara, tumbuh-tumbuhan, ya kan, bisa hidup semua, ya kan. Nah inilah Allah. Wahwa, dan Allah iku alladzi dzat madda, telah membentangkan siapa Allah al-ardha pada bumi, wa ja'ala, dan menjadikan atau dan telah menjadikan siapa Allah fiha di dalam bumi, rawasiya, beberapa gunung atau gunung-gunung, wa anharon, dan sungai-sungai. Dan Allah telah memanjangkan bumi, menjadikan bumi ini panjang rata.
serta Allah telah menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai yang ada di bumi ini. Jadi Allah juga menciptakan bumi, menciptakan gunung dan sungai di dalam bumi ini. Wa min kulli thamarat, dan dari tiap-tiap buah-buahan, ja'ala telah menjadikan sapa Allah fiha di dalam kulli thamarat zaujaini, dua macam, itsnaini yang dua. Dan setiap macam dari buah-buahan Allah menjadikan dua jenis. Ya kan? Jadi setiap dari macamnya buah-buahan Allah menjadikan dua jenis. Ya kan? Ya, di antaranya ada yang laki dan ada yang perempuan, ya kan? Dan lain sebagainya. Yushi, menutupkan siapa Allah al-laila pada malam, an-nahara pada siang. Dan Allah, ya, zat yang menutupkan malam kepada siang. Sehingga ketika datang malam, maka siang menjadi gelap, ya, karena tertutup malam. Ya. Nah ini. Atau sebaliknya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu yang tersebut, opola ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat, liqaumin, bagi kaum, yatafakkaruna, yang sama bertafakkur mereka. Nah, semua itu, ya kan, yang sudah diceritakan oleh Allah, yaitu Allah telah membentangkan bumi, Allah telah, ya, membuat gunung, sungai di bumi ini, dan Allah telah, ya, menumbuhkan berbagai macam buah-buahan yang setiap jenisnya, setiap macamnya ada dua jenis, ya kan? Nah, serta Allah telah, ya, menutupkan malam ke dalam siang atau menggantikan malam pada siang, sehingga pergantian itu selalu ada, setelah malam siang, setelah siang malam lagi. Itu menjadi ayat bagi orang-orang yang mau bertafakur. Ya, tentunya yang bisa bertafakur adalah orang-orang iman. Wa fil ardi, dan di dalam bumi, qita'un, beberapa potongan, mutajawiratun, yang bergandeng-gandeng, ya, atau maksudnya berdampingan. Dan di bumi ini, ya, terdapat, ya, beberapa gandengan-gandengan. Jadi tanah bumi ini, ya, terdapat, ya kan, daerah-daerah yang berbeda-beda, ya kan, yang itu semua bergandeng-gandeng atau berjejer. Ya, ada daerah itu daerah tandus, ada juga daerah itu daerah subur, yang semua itu berjejer, ya kan. Mungkin di sini, di Kediri ini, ya kan, daerahnya, ya, cukup subur. Nah, nanti agak geser, ya kan, ke utara, ya sudah berbeda lagi, ya kan. Apalagi sudah sampai di mendekati di mana, Pantura, ya, yang di sana lebih panas cuacanya, ya, itu sudah berbeda lagi, ya kan. Nah itulah maksud daripada wafil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun, dan kebun-kebun min a'nabin, dari anggur, wa zar'un, dan terdiri dari zuru', ya, tanaman hasil pertanian, ya, apakah itu padi dan lain-lain, ya, gandum, wa nakhilun, dan kurma, ya, sinwanun, yang dompol-dompol atau yang bercabang, wa ghairu sinwanin, dan selain yang bercabang. Dan di bumi ini, ya, terdapat, ya, banyak kebun, ya, perkebunan-perkebunan, baik itu perkebunan anggur, ya, atau ladang sawah, padi, gandum dan lain-lain, ya kan, dan perkebunan kurma. Nah ini, baik itu, ya kan, pohon yang sifatnya bercabang atau berdompol atau yang tidak bercabang, ya kan.
Nah ini, ya, kalau di Indonesia ini ya kita bisa melihat lebih banyak ya kan, berbagai macam pohon dan buah-buahan. Ya. Yusko disiram apa semua itu, ya, kebun-kebun itu, apa itu kebun anggur, apa itu padi, kurma, bimain dengan air wahidin yang satu. Nah semua itu disiram dengan air yang sama, yaitu dengan airnya hujan, ya, air yang Allah turunkan. Wa nufaddilu, dan mengunggulkan kami Allah ba'daha pada sebagiannya pohon atau sebagiannya buah, ya, ala ba'din mengalahkan sebagian, fil ukuli di dalam rasa. Dan kami Allah memberi keunggulan rasa yang lebih pada sebagian pohon mengalahkan yang lain. Sehingga ya, kadang-kadang bisa kita rasakan perbedaan ya kan, rasa ya, di antara buah-buah yang Allah tumbuhkan. Ya. Ada buah itu ya asam, ya, ada yang manis, segar, ya. Sama-sama bentuknya, ya kan, sama-sama bentuknya. Kadang-kadang beda dalam rasa. Nah itu karena Allah memberikan kelebihan pada sebagian pohon mengalahkan pohon yang lain, atau sebagian buah mengalahkan buah yang lain. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, ya kan, penjelasan bahwa Allah ya telah membuat bumi ini berjejer-jejer, kondisi tanahnya yang berbeda-beda, kemudian di situ banyak ya tumbuh perkebunan-perkebunan dengan berbagai macam jenis pohonnya, disiram dengan air yang sama satu, dan rasa yang berbeda-beda. Ada yang sangat enak, ada yang biasa, ya sama-sama duriannya, ya rasanya kadang berbeda-beda. Nah itu semua pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang berangan-angan, ya kan. Jadi la ayatin, niscaya menjadi ayat, liqaumin, bagi kaum yaqiluna, yang berangan-angan mereka. Ya. Jadi semua itu pasti jadi ayat bagi orang-orang yang berangan-angan, orang-orang iman. Wa in ta'jab, dan jika heran kamu Muhammad, jika kamu heran pada suatu perkara, fa'ajabun, maka lebih mengherankan opo qauluhum, ucapan mereka orang-orang kafir Mekah. Yaitu mereka mengatakan, a'idza kunna, adakah ketika telah ada kami, ikuturoban, tanah, a'inna, adakah sesungguhnya kami, ikulafi khalqin, niscaya di dalam ciptaan jadidin yang baru. Jika engkau, wahai Nabi Muhammad, heran pada suatu perkara, mungkin engkau heran melihat orang-orang kafir tidak percaya kepada kamu, maka yang lebih mengherankan lagi adalah ucapan mereka orang-orang kafir. Yaitu mereka mengatakan, apakah ketika kami telah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali, kami akan menjadi makhluk yang baru lagi. Nah, itu yang lebih mengherankan lagi. Kok sangat-sangat kafirnya mereka itu terhadap hari kebangkitan. Sangat-sangat tidak percaya mereka itu terhadap hari kebangkitan. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang, kafaru, yang kafir mereka, birabbihim, pada Tuhan mereka. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah, Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu al-aghlalu, beberapa belenggu, fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang nanti oleh Allah akan dibelenggu ya, di lehernya. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa mendapat dan menerima hidayah dari Allah. Ya. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, iku khalidun, orang-orang yang kekal. Dan mereka kekal di dalam neraka. Ya. Wa yasta'jilunaka, dan sama minta
tergesa-gesa mereka kepadamu Muhammad, atau minta dengan segera mereka kepadamu Muhammad, bisayyiati pada kejelekan, qablal hasanati sebelum kebaikan. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah, ya, belum minta kebaikan sudah minta kejelekan. Nah, gimana mereka itu? Kok sudah tergesa-gesa minta disiksa? Ya. Belum minta rahmat, kok sudah minta disiksa? Padahal waqad khalat dan sungguh telah lewat min qablihim dari sebelum mereka orang-orang kafir Mekah opo al-mathulatu, beberapa contoh, maksudnya contoh siksaan. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah, ya, tahu-tahu sudah minta disiksa, ya kan? Belum iman, belum mendapat, belum meminta rahmat Allah, sudah meminta siksaan. Nah, gimana mereka itu? Padahal ya kan, contoh-contoh dari orang-orang dulu itu sudah jelas, ya kan? Yaitu ya, mereka selalu disiksa oleh Allah. Jadi orang-orang dulu yang tidak mau iman, yang minta disiksa, ya akhirnya disiksa oleh Allah. Ya kan? Akhirnya ya disiksa oleh Allah. Ya kan? Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku ladzu maufiratin, niscaya zat yang mempunyai ampunan, linnasi kepada manusia, ala zulmihim atas aniayanya mereka manusia. Dan Tuhanmu Muhammad itu selalu mengampuni kepada manusia yang berbuat aniaya. Jadi walaupun hambanya itu berbuat aniaya, Allah ya, selalu mengampuni kepada hambanya. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku lasyadidul iqabi, niscaya berat siksaannya. Dan Tuhanmu adalah zat yang berat siksaannya. Nah ini. Nah, ketika ala zulmihim itu diartikan aniaya selain syirik, maka ayat ini tidak mansukh. Ya, ayat ini tidak mansukh. Tapi ketika ayat ini diartikan ya, ala zulmihim, ya, ini diartikan syirik, maka ya, ayat ini mansukh, nasihnya surat An-Nisa ayat 48 atau 116. Ya. Jadi An-Nisa ayat 48 atau 116. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni bila disekutukan. Wa yaqulu, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka, laulah hendaknya unzila diturunkan alaihi atas Muhammad apa ayatun, ayat maksudnya ayat mukjizat, mir rabbihi dari Tuhannya Muhammad. Dan orang-orang kafir Makkah waktu itu berkata kepada Nabi Muhammad, berkata dengan perkataan ya, hendaknya Muhammad itu dituruni mukjizat dari Tuhannya kalau memang dia itu betul-betul seorang utusan, ya kan? Kalau memang dia itu rasul, ya hendaknya ya, dia dituruni ayat, ya, dituruni mukjizat. Ya. Nah, namun perkataan mereka minta mukjizat ini bukan ya,
betul-betul meminta kemudian menjadi iman, tidak. Tapi ya tetap ya mereka tidak akan mau iman. Justru mereka minta mukjizat ini untuk beralasan agar tetap tidak mau beriman. Ya. Sehingga seandainya diberi mukjizat, dituruni mukjizat, ya mereka tidak akan mau beriman. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad, iku mundzirun, orang yang menakut-nakuti. Nah, lalu Allah berfirman, nah, tugasmu Muhammad itu adalah orang yang menakut-nakuti kepada mereka orang-orang kafir. Kalau mereka nggak mau iman, maka ya, akan diancam siksa neraka oleh Allah. Walikulli qaumin, dan bagi tiap-tiap kaum, hadin, orang yang memberi petunjuk atau orang yang menunjukkan. Nah, setiap kaum itu pasti ada orang yang memberi petunjuk, yaitu para rasul dan para nabinya. Allahu iku ya'lamu, mengetahui sapa Allah ma pada apa-apa, tahmilu, yang membawa, maksudnya hamil, sapa kullu unsa, tiap-tiap perempuan. Wama, dan apa-apa, taghidu, yang mengurangi, opo al-arhamu, kandungan. Wama, dan apa-apa, tazdadu, yang bertambah apa kandungan. Di Allah mengetahui terhadap kandungan semua wanita. Jadi semua wanita yang hamil itu Allah mengetahuinya. Serta Allah juga mengetahui kandungan yang lamanya kurang dari ketentuan 9 bulan, atau kandungan yang lamanya melebihi dari 9 bulan. Nah, itu Allah mengetahui. Ya kan? Nah, termasuk ya kan, beliau Imam Asy-Syafi'i ya, itu di dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Ya kan? Selama 3 tahun. Ya. Termasuk beliau Imam Malik ya kan? Dalam kandungan juga lama, selama 3 tahun. Itu berarti termasuk wama tazdad ya kan. Jadi kandungan yang lebih dari standarnya. Jadi standarnya itu lamanya orang perempuan hamil itu ya 9 bulan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang kurang dari 9 bulan, ada yang lebih dari 9 bulan. Nah, itu semua Allah tahu. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indahu, di sisi Allah, iku bimiqdarin, dengan kira-kira. Ya, maksudnya biajalin ya, dengan tempo ya, dengan tempo. Nah, segala sesuatu itu sudah ada temponya di sisi Allah, sudah ada ketentuan waktunya di sisi Allah, termasuk rezekinya, ya, termasuk ajalnya. Nah, itu sudah ditentukan di sisi Allah. Nah, Allah itu alimul ghaibi, zat yang mengetahui barang ghaib, wasyahadati, dan zat dan barang yang tampak. Al-Kabiru, yang maha agung, Al-Muta'al, yang maha tinggi. Jadi Allah adalah zat yang mengetahui barang ghaib dan mengetahui barang yang tampak. Allah adalah zat yang maha besar, ya kan? Karena ya memang Allah yang paling besar, ya. Allah adalah zat yang maha besar, ya, yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah juga zat yang maha luhur, yang maha tinggi. Karena memang Allah yang paling tinggi, ya kan, mengalahkan yang lain. Segala sesuatu, semua itu di bawah Allah, ya kan. Sawaun, sama, minkum, dari kalian, man, orang, asarro, yang menyamarkan dia, melirihkan dia, al-qaula, pada ucapannya. Waman, dan orang, jaharo, yang mengeraskan dia, bihi, pada ucapan. Waman, dan orang, huwa, dia orang, mustakhfin, orang yang sembunyi, billaili, di waktu malam. Wasaribun, dan orang yang berjalan,
bin nahari, di waktu siang. Ya. Jadi bagi Allah, ya, kalian ya, yang merahasiakan ucapannya dan kalian yang mengeraskan ucapannya, itu sama bagi Allah. Begitu pula ya, orang yang sembunyi di waktu malam. Ya, udah sembunyi di waktu malam lagi. Ya, malam yang gelap, ya, sembunyi, ya jelas gak kelihatan. Ya, dengan orang yang berjalan di siang hari, ya, di bawah terik matahari, jam 12, dia berjalan, ya kan, di jalan, jelas-jelas kelihatan. Nah itu bagi Allah sama, tidak ada bedanya. Yang sembunyi di malam hari dengan yang berjalan di siang hari, itu bagi Allah sama. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ya, Allah itu maha mengetahui, Allah maha tahu. Ya. Lahu bagi orang, bagi dia orang, mu'aqibatun, malaikat-malaikat yang bergiliran menjaga. Ya. Min baini yadaihi, dari antara depannya orang, wa min khalfihi, dan dari belakangnya orang. Yahfazunahu, sama menjaga mereka para malaikat, hu pada orang, min amrillahi, dari perintahnya Allah. Ya. Jadi seorang hamba, setiap hamba itu selalu dijaga oleh para malaikat. Ya. Bahkan para malaikat digilir untuk menjaga pada hamba-hamba Allah. Jadi setiap hamba Allah itu ya, ada malaikat yang menjaganya. Baik itu malaikat yang menjaga siang, di siang hari, dan atau malaikat yang jaga di malam hari. Ya. Adapun praktek menjaganya, ya kan, ya dari depan dan belakang, ya kan, sesuai dengan perintah dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku la yughayyiru, tidak merubah sapa Allah ma pada apa-apa biqaumin, pada suatu kaum. Ma pada apa-apa biqaumin, di suatu kaum. Hatta yughayyiru, hingga merubah mereka kaum ma pada apa-apa bi anfusihim, pada diri mereka kaum. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah pada suatu kaum hingga mereka kaum itu sendirilah yang merubah pada diri mereka sendiri. Jadi orang yang ya ingin ya menjadi orang yang baik, ya berarti dia harus berusaha, harus merubah dirinya menjadi orang yang baik. Ya. Hobi, ya mendengarkan pengajian, ya, ikut ngaji, ya. Hobi membaca Al-Quran, ya, senang ya, membaca Al-Quran, ya. Hobi senang mendengarkan petunjuk-petunjuk nasihat. Ya. Nah ini diantara ya kan, cara untuk merubah, ya kan, untuk merubah, untuk berubah, ya, sehingga orang itu akan bisa menjadi baik, ya kan. Jadi kalau orang itu pengen menjadi baik, ya harus berusaha menjadi baik, ya kan. Innamal ilmu bitta'allum, ya, wal fiqhu bittafaqquh. Ya. Jadi Nabi bersabda bahwa ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar. Kalau orang pengen pinter, ya harus belajar. Ya, wal fiqhu bittafaqquh. Ya. Sedangkan ya, kefahaman ya, itu harus ya, dicari dengan cara ya, belajar menjadi orang yang faham, mencari kefahaman, ya, berusaha menjadi faham. Jadi tidak ada ceritanya orang jadi faham ya secara tiba-tiba, itu tidak ada. Semua harus ya merubah dirinya, ya. Dia sendiri harus berusaha, ya. Nah ini.
Nah, wa idza arada, dan ketika menghendaki sapa Allahu Allah biqaumin pada suatu kaum, su'an pada kejelekan, fala maradda, maka tidak ada yang bisa menolak lahu pada ya, pada kejelekan itu. Maksudnya siksa, ya kan? Jadi su'an, kejelekan, maksudnya siksa. Dan ketika Allah menghendaki menyiksa pada suatu kaum, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak dari siksanya Allah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semua ini sudah ada takdir dari Allah, ya kan? Jadi orang tidak mau iman, ya kan? Itu sudah ada ya tulisannya, ya, sudah ada tulisannya. Orang yang selalu ya berbuat kejelekan, ya, sampai akhirnya Allah menurunkan siksa, ya, itu ya memang ya sudah ada tulisannya dari sana, sudah ada qadarnya dari Allah. Nah, sehingga ya yang dilalah kalau orang itu qadarnya akan disiksa oleh Allah, ya kan? Dia tidak mau iman, dia tidak mau berubah, dia tidak mau menjadi baik, ya kan? Ya, nah ini. Maka kadang-kadang ya rumahnya dekat dengan masjid, ya. Rumahnya dekat dengan tempat pengajian. Tapi ya, tidak ada perubahan bagi dia. Ya kan? Apakah ya kan, menjadi orang yang solih, orang yang bertobat? Tidak. Ya kan? Nah, akhirnya ya selama hidup ya terus dalam ya kekafiran, terus dalam kejahatan. Nah, ujung-ujungnya Allah menurunkan siksa. Kalau sudah siksaan datang, fala maraddalahu, tidak ada yang bisa menolak siksaan Allah itu. Ya, nah ini. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min dunihi, dari selain Allah, sapa min walin, orang yang mengasihi, maksudnya orang yang menolong. Nah, kalau sudah mendapatkan siksa dari Allah, kalau Allah sudah menurunkan siksa, ya, bagi mereka yang tidak iman, ya tidak ada ya selain Allah yang bisa memberi pertolongan. Tidak ada selain Allah yang bisa menyelamatkan ya orang yang disiksa itu. Ya ini. Jadi berarti ya, kalau kita lihat dari ayat 9, ayat 10, ayat 11, ya kan? Ini menunjukkan ya, bahwa orang yang iman, betul-betul iman, itu Allah tahu. Orang yang imannya pura-pura, itu Allah juga tahu. Karena memang Allah Maha tahu. Mengetahui barang gaib, mengetahui barang yang tampak, ya kan? Orang sembunyi di tempat yang gelap, Allah juga melihat. Orang merahasiakan, melirihkan ucapannya, Allah juga melihat. Nah ini. Nah, berarti ya kan, mana orang iman yang sungguhan, mana orang iman yang hanya sekedar di mulutnya saja, atau orang yang terang-terangan tidak mau iman, itu ya kan, Allah sudah tahu semua. Dan semua itu sudah ada qadarnya. Ya kan, dilalah kalau memang qadarnya orang itu adalah orang yang diqadar ahli surga, orang iman, ya dilalah dalam ya, perjalanan hidupnya ini Allah memberikan hidayah, ya kan, yaitu bisa menjadi orang solih, menjadi orang yang baik, ya. Nah itu. Huwa Allah iku alladzi dzat yurikum, memperlihatkan sapa Allah kum pada kalian, al-barqa, pada kilat, khaufan, karena khawatir, wa tama'an, dan berharap. Allah adalah zat yang memperlihatkan kilat kepada kalian semua. Yang mana dengan kalian melihat kilat, itu ada rasa cemas, rasa khawatir kena petir.
Juga ada rasa berharap, yaitu mengharapkan turunnya hujan. Nah, ini. Wa yunshi'u, dan menumbuhkan siapa Allah as-sahaba pada mendung, as-thiqala yang berat. Dan Allah kemudian menumbuhkan, mendatangkan mendung yang tebal, mendung yang berat. Yang kemudian mendung inilah yang nanti akan jadi hujan, akan turun hujan. Wa yusabbihu, dan mensucikan apa ar-ra'du, petir, bihamdihi, dengan memuji kepada Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat juga mensucikan kepada Allah. Min khifatihi, karena takut kepada Allah. Jadi petir itu selalu mensucikan kepada Allah, dengan selalu memuji kepada Allah. Begitu pula para malaikat juga mensucikan kepada Allah. Nah, petir dan para malaikat mensucikan kepada Allah itu karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Nah, padahal kelasnya adalah malaikat. Kelasnya adalah petir. Petir ini kita takuti. Tapi petir itu juga takut kepada Allah. Nah, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa sadar, kemudian menjadi taubat, sehingga apa yang telah kita lakukan selama ini, yaitu banyak tentunya kesalahan dan dosa, ini untuk segera kita tobati, kita tobat kepada Allah, kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita, kelas petir saja takut kepada Allah, masa kita tidak takut dengan Allah. Wa yursilu, dan mengutus siapa Allah as-sawa'iqa, pada beberapa petir. Fayusibu, maka menimpakan siapa Allah biha, pada petir, man, pada orang yasha'u, yang menghendaki sapa Allah. Wahum, dan mereka, orang-orang yang kena petir, iku yujadiluna, sama membantah mereka, fillahi, di dalam urusan Allah. Wahuwa, dan Allah iku syadidul mihal, kuat siksaannya, sangat siksaannya. Dan Allah melepas petir, memerintahkan petir, yang kemudian petir ini ditimpakan, dikenakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang mana mereka, orang-orang yang kena petir ini, adalah orang-orang yang membantah urusan Allah. Yaitu membantah keagungan Allah. Yaitu mereka tidak mengakui la ilaha illallah. Jadi mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang satu. Nah, ketika orang-orang itu mempertahankan keyakinan salahnya, kemudian Allah menurunkan petir untuk menyambar kepada mereka. Wa huwa syadidul mihal. Allah adalah zat yang kuat siksaannya. Nah itu. Ini sama dengan ayat wa makaru wa makarallah. Mereka membantah kepada Allah, Allah akan menurunkan siksaannya. Nah ini. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah. Tuhan itu satu. Tapi jangan dikira mereka menganggap ada Tuhan selain Allah itu aman-aman saja. Jangan dikira. Ternyata Allah juga menurunkan siksa. Di antaranya yaitu tadi Allah menurunkan petir, menyambar kepada mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka berubah daya, Allah pun juga berubah daya. Lahu, bagi Allah, da'watul haq, ajakan yang benar.
Jadi ajakan Allah itu adalah ajakan yang benar. Walladzina, dan orang-orang, maksudnya berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah, yada'una, yang sama menyembah mereka, ya. Yada'una, yang sama menyembah mereka orang-orang kafir, min dunihi, dari selain Allah, iku la yastajibuna, tidak mengabulkan mereka berhala, lahum, kepada mereka orang-orang kafir, bisyai'in, dengan sesuatu, illa, kecuali kabasiti kaffaihi, seperti orang yang membentangkan telapak tangannya. Maksudnya ini memanggil dengan telapak tangannya, ngawe, ya. Memanggil ilal ma'i, pada air, liyablugo, agar sampai apa air, fahu, ke mulutnya orang, wa ma huwa, dan tidak ada apa air, iku bibalighihi, sampai hi, pada mulut, ya kan? Sampai pada mulut. Di berhala-berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir selain Allah, ya, patung-patung, Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir, ya, itu tidak bisa mengabulkan pada permintaan orang-orang kafir sedikit pun, ya, sedikit pun tidak bisa, ya. Kecuali gambarannya hanya seperti orang yang memanggil air dengan telapak tangannya, ya kan? Hai air, kesinilah, datanglah ke mulutku, ya kan? Nah, maka air yang dia panggil itu tidak akan datang ke mulut orang itu, ya. Begitu pula berhala-berhala itu, ya kan? Jadi orang-orang kafir meminta-minta pada berhala, memohon-mohon kepada berhala, pada patung, pada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya kan? Ya sia-sia, ya kan? Sia-sia, nggak ada apa-apanya, karena memang ya mereka yang disembah tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, orang-orang kafir itu. Gambarannya yaitu tadi, seperti orang memanggil air, air suruh datang ke mulutnya, ya kapan datangnya, ya kan? Walaupun panggilan itu ya sampai 1000 kali panggilan, ya tidak akan datang air itu. Wa ma du'aul kafirin, dan tidak ada ajakan orang-orang kafir, illa, kecuali fi dolalin, di dalam kesesatan, ya, tidak ada artinya maksudnya. Dan ajakan orang-orang kafir itu adalah ajakan yang sia-sia, ajakan yang sesat, yang tidak ada artinya, ya. Walillahi, dan bagi Allah, yasjudu, sujud sapa man orang fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, tau'an, dengan taat, wa karhan, dan dengan terpaksa, wa dhilaluhum, dan bayang-bayang mereka, maksudnya wa yasjudu dhilaluhum, ya, pengertiannya begitu. Wa yasjudu dhilaluhum, dan sujud opo dhilaluhum, bayang-bayang mereka, bil huduwi, di waktu pagi, wal asali, dan sore. Dan orang-orang yang ada di langit serta orang-orang yang ada di bumi, semua bersujud kepada Allah. Baik itu sujud karena taat, yaitu orang-orang iman maksudnya, ataupun sujud karena terpaksa, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Begitu pula bayang-bayang mereka, ya, juga ikut sujud kepada Allah. Mereka semua bersujud, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Kul, katakan Muhammad, man, siapakah Rabbus samawati, Tuhannya langit, wal ardi, dan bumi. Kul, katakan wahai Muhammad, Allahu Allah. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, katakan kepada mereka,
katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapa Tuhannya langit dan bumi? Lalu katakan lagi wahai Muhammad, jawablah pertanyaanmu itu, bahwa Tuhannya langit dan bumi itu adalah Allah. Ya. Tuhannya langit dan bumi itu adalah Allah. Nah, maksudnya ya, dalam kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya semua ini, langit bumi, ini adalah ciptaan Allah. Qul katakan Muhammad, afattakhadtum, apakah mengambil kalian min dunihi dari selain Allah, auliya'a pada kekasih, la yamlikun yang tidak memiliki mereka kekasih atau Tuhan selain Allah, li anfusihim untuk diri mereka, naf'an pada kemanfaatan, wala juga tidak dharron kemadharatan atau kemelaratan. Nah, setelah ditegaskan bahwa Tuhan itu hanya Allah, yaitu dalam kalimat ayat sebelumnya, yaitu kulillah, katakan Muhammad bahwa yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah, yang di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Nah, lalu Allah berfirman lagi kepada Nabi Muhammad, katakan lagi wahai Muhammad, kalau sudah jelas bahwa Tuhan itu hanya Allah, kenapa kalian menyembah Tuhan selain Allah? Yang mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak akan bisa memberi kemanfaatan pada diri mereka sendiri, juga tidak akan bisa menolak kemadharatan yang menimpa pada diri mereka. Jelas, berholo, jelas, tidak bisa menyelamatkan dirinya, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Apalagi memberi manfaat kepada orang lain, apalagi melindungi orang lain dari kemadharatan. Ya jelas lebih tidak bisa. Nah, lalu sudah begitu, kenapa kalian menyembah berhala, kalian menyembah Tuhan selain Allah? Kul katakan Muhammad, hal yastawi, adakah sama sopo al-a'ma, orang yang buta, wal basiru, dan orang yang melihat? Am ataukah hal tastawi, adakah sama opo az-zulumatu, yang gelap, wan nuru, dan yang terang? Katakan Muhammad, apakah orang buta itu sama dengan orang yang bisa melihat? Ya jelas tidak sama. Ataukah apa sama? Gelap dengan terang? Ya jelas tidak sama. Kalau gelap, tidak kelihatan. Jelas tidak ada yang kelihatan. Bisa kita rasakan ketika mati lampu. Ketika mati lampu di malam hari, semua nggak kelihatan, semua nggak kelihatan. Tapi ketika di siang hari dengan sinar matahari yang jelas, semua akan kelihatan. Jadi jelas-jelas nggak sama antara yang gelap dengan yang terang. Am ja'alu, adakah menjadikan mereka orang-orang kafir, lillahi, untuk Allah, syuraka'a, pada beberapa sekutu, khalaku, yang telah menciptakan mereka para sekutu, ka khalqihi, seperti ciptaan Allah, fatasyabaha, maka sama atau serupa opo al khalqu, ciptaan, alaihim, atas mereka orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu dengan mereka menyembah berhala? Yang mana berhala-berhala, sekutu-sekutu itu menciptakan seperti ciptaan Allah.
Sehingga ya, antara ciptaan berhala dengan ciptaan Allah itu gitu, sama ya, bagi mereka orang-orang kafir. Ya. Apakah begitu? Sehingga mereka orang-orang kafir itu mempertahankan dirinya dalam kemusyrikannya. Ya. Apakah begitu? Kan tidak. Ya, maksudnya begitu. Ya. Jadi apakah ya orang-orang kafir ya, ini menjadikan sekutu bagi Allah? Ya kan? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang Tuhan-Tuhan ini juga menciptakan seperti ciptaan Allah. Ya. Sehingga menurut orang kafir, menurut mereka orang musyrik, ya, antara ciptaan Allah dengan ciptaan sekutu Allah atau berhala-berhala itu sama. Nah, sehingga mereka, wah kalau begitu ya nggak apa-apa. Dipertahankan saja menyembah berhalanya karena ciptaannya sama. Apakah begitu? Ya tidak. Ya kan? Jadi jelas ya berhala itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya kan? Nah, bahkan berhala itu diciptakan, ya kan? Nah, beda dengan Allah. Kalau Allah sang pencipta. Kul katakan Muhammad, kul katakan wahai Muhammad, Allahu Allah iku khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Wahwa dan Allah iku al-wahidu, yang maha satu. Al-qahar, lagi maha memaksa. Katakan Muhammad, ya, kata Allah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ya, semua ini ciptaan Allah. Nah, Allah itu Maha Esa, tidak ada ya sekutu bagi Allah. Di dalam Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menumbuhkan tanaman, ya, Allah menghidupkan binatang, menghidupkan manusia. Ini seorang diri. Ya. Yang menciptakan semua Allah. Allah hanya satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah maha memaksa. Kalau semua itu, kalau Allah sudah menghendaki mengerjakan sesuatu, ya tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Nah, kalau sudah jelas, ya, Allah itu Tuhannya langit, Tuhannya bumi, ya kan? Kenapa kalian menyembah Tuhan selain Allah? Ya, ya ini. Jadi itulah para saudara jamaah sekalian, ya kan, para peserta asrama Al-Quran online, ya, sudah jelas, ya, bahwa memang betul-betul la ilaha illallah, ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, ya kan, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.